Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Insyaallah taala kita akan selesaikan pembahasan seputar perang Uhud. Barakallahu fikum, hanya saja kita ulangi dikit biar tambah jelas. Nah, barakallahu fikum, yaitu halaman 33 setelah Sa'ad bin Abi Waqqas melemparkan anak panahnya dengan lemparan yang sangat tepat dan jitu dan pas. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Irmi, fidak abi wa ummi." Lemparkan, panahkan bapakku dan ibuku sebagai tebusanmu. Paham ya? Maksudnya apa? Kalaupun seandainya butuh tebusan, bapakku dan ibuku yang akan menjadi tebusan. Ini sekedar ungkapan rasa senang dan Rasulullah minta pertolongan. Lemparkan, panahkan gitu ya. Wa usibat yauma idzin 'ainu Qatadah bin Nu'man adz-Dzafari. Dan saat itu pula, pada hari itu juga, matanya Qatadah bin Nu'man terkena panah. Paham ya? Matanya terkena panah. Fa'ata biha Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mendatangkan dengannya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam kitab apa? Barakallahu fikum. Mukhtasar Sirah An-Nabawiyah juga karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi sempat lepas. Bola matanya sempat lepas, diambil, dimasukkan lagi. Masya Allah. Barakallahu fikum. Faraddaha, kemudian setelah mengembalikannya alaihi salatu wassalam biyadil karimah, dengan tangan beliau yang mulia, fakanat as-sahhainai wa ahsanahuma. Masya Allah. Maka pada waktu itu pula lah, dengan berkat barakah Rasulullah, dengan seizin Allah Ta'ala tadi itu, mata tersebut adalah mata yang paling sahih, yang paling bagus. Paham ya? Menjadi mata yang paling tajam pandangannya dan juga paling bagus di antara apa? Barakallahu fikum, mata-mata yang lain. Ini berkat apa? Berkah Rasulullah SAW dan juga seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, lepas, diambil, dimasukkan, pulih sembuh. Paham ya? Wasaraha asyaitan la'anahullah bi a'la sauti, kemudian setan teriak dengan suara yang paling kerasnya, inna Muhammadan qad qutil, sungguh Nabi Muhammad telah terbunuh. Muhammad telah terbunuh. Wa waqa'a dzalika fi qulubi katsirin minal muslimin. Akhirnya apa? Kebanyakan hati-hati kaum muslimin ketika mendengar tersebut sedih, gelisah. Wa tawalla aktsaruhum, kemudian kebanyakan mereka lari. Siapa di antara yang lari? Utsman bin Affan. Tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir nanti sebutkan termasuk yang lari, barakallahu fikum, adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaannya ngeri. Kaum muslimin sudah banyak meninggal. Nanti sebutkan kurang lebihnya 70 orang. Mereka hanya 22 orang aja. Kita lihat sini. Barakallahu fikum, wa kana amrullah, dan itulah takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa marra Anas bin Nadhr bi qaumin minal muslimin qad alqau bi aidihim. Kemudian Anas bin Nadhr, barakallahu fikum, ini pamannya Anas bin Malik ini ya. Pamannya Anas bin Malik ini ya. Terbunuh nanti. Barakallahu fikum, karena beliau mencium bau surga dari balik Uhud. Akhirnya beliau maju. Jadi yang terbunuh bukan Sa'ad bin Mu'adz tapi Anas bin Nadhr. Kalau Sa'ad bin Mu'adz meninggal ketika perang Ahzab, perang Khandaq. Barakallahu fikum. Kita lihat, wa marra Anas bin Nadhr biqaumin minal muslimin qad alqau bi aidihim. Dan kemudian Anas bin Nadhr melewati sekelompok kaum dari kalangan kaum muslimin yang mereka sudah meletakkan, sudah pasrah mereka, menyerah. Maksudnya apa? Maksudnya karena mendengar Rasulullah meninggal tadi itu. Faqala matang tadirun, apa yang kalian tunggu? Kalian nunggu apa? Faqalu qutila Rasulullah SAW. Mereka mengatakan Rasulullah SAW telah terbunuh. Faqala ma tasna'una bihi fil hayah ba'da. Kemudian apa yang kalian perbuat dengan kehidupan setelah meninggalnya Rasulullah SAW? Kalau kalian masih hidup, apa yang kalian perbuat? Apa manfaatnya kalian hidup? Gitu loh. Qumu famutu ala ma mata alaihi. Ayo berdirilah, bangkitlah, matilah kalian. Sebagaimana matinya Rasulullah SAW. Summa istaqbalan nas. Kemudian Anas bin Nadhr langsung menghampiri manusia. Falaqiya Sa'ad bin Mu'adz. Anas bin Nadhr bertemu Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz sahabi yang jalil ya, meninggal pada perang Ahzab atau perang Khandaq. Nanti akan kita lewati nanti. Faqala ya Sa'ad. Anas bin Nadhr mengatakan, ya Sa'ad, wallahi inni la ajidu rihal jannah min duni Uhud. Jadi yang meninggal ini Anas bin Nadhr ya. Barakallahu fikum. Wahai Sa'ad, demi Allah, sesungguhnya aku menjumpai bau surga dari balik Uhud. Faqatala hatta qutila radhiyallahu anhu. Kemudian Anas bin Nadhr maju berperang hingga beliau terbunuh. Wa wujidat bihi sab'una darbatan, Allahul musta'an. Ternyata dijumpai
Nah, barakallahu fikum, pada Anas bin Nadir tersebut 70 apa? 70 sayatan, 70 luka, pedang, tombak, panah, macam-macam udah. Nah, Masya Allah, meninggal dunia. Nah, barakallahu fikum. Wa juriha yauma idzin Abdurrahman bin Auf nahwan min 20 jirahatan. Dan di hari tersebut juga terlukai. Luka siapa? Abdurrahman bin Auf. Nah, kurang lebihnya 20 luka. 20 luka juga ya, tombak, panah, pedang. Ba'duha fi rijlihi, sebagian ada yang menimpa kakinya. Fa'araja minha hatta mata rajul anhu. Beliau akhirnya pincang sampai beliau meninggal dunia. Paham ya? Nah, Masya Allah, ini perjuangan luar biasa ya. Karena perangnya pakai pedang, tombak, panah. Kalau zaman sekarang pakai tembak, jarak jauh bisa. Kalau saat itu langsung berhadapan itu ya. Nah, barakallahu fikum. Wa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwal muslimin. Kemudian tiba-tiba Rasulullah datang di hadapan kaum muslimin, fakana awal man arafahu tahtal mighfar Ka'ab bin Malik. Maka saat itu pertama kali orang yang mengenalnya, barakallahu fikum, dari bawah apa? 6 helm atau penutup kepala yang terbuat dari besi. Nah, barakallahu fikum, pertama kali siapa yang mengenalnya? Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ternyata beliau sempat teriak gitu loh. Padahal Rasulullah menginginkan jangan teriak biar orang enggak tahu. Nah, fasahabi ala sauti, kemudian Ka'ab bin Malik teriak dengan suara yang keras, ya ma'syaral muslimin, abshiru, wahai segenap kaum muslimin, berbahagialah kalian. Hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulullah masih hidup. Kan tadi dikabarkan setan meninggal, ya kan? Naam. Fa asyara ilaihi sallallahu alaihi wasallam an uskut, kemudian Rasulullah mengisyaratkan untuk diam. Paham ya? Isyarat ini ya bisa dibawa ke mana, ihtimal bisa gini, kalau orang Arab gini biasanya diam itu ya. Yang jelas suruh diam. Tapi terlanjur gitu loh. Orang musyrikin dengar, kita lihat. Nah, wastama'a ilaihil muslimun, kemudian kaum muslimin berkumpul. Nah, sekeliling Rasulullah SAW. Wa nahadu ma'ahu ila syi'b alladzi nazala fi. Kemudian mereka bangkit semuanya bersama Rasulullah menuju salah satu lembah yang mereka singgah dan bermalam di situ. Nah, fihim, di antara mereka ada Abu Bakar, Umar, Ali, wal Harith bin Sammah al-Ansari wa ghairuhum. Di situ ada apa? Ada Abu Bakar, Umar, Ali, dan juga Harith bin Sammah al-Ansari dan juga yang lainnya. Falamma asnadu bil jabal, tatkala mereka naik ke gunung, adrakahu Ubay bin Khalaf ala jawadin. Nah, tiba-tiba Ubay bin Khalaf menjumpainya. Tahu tentang Rasulullah di situ gitu ya. Dengan para sahabat tadi itu. Ubay bin Khalaf ini kurang ajar, jahatnya luar biasa. Dia pernah ngomong, "Ya Rasulullah, aku ngasih makan kudaku ini dengan semacam jagung, tujuannya nanti aku akan membunuhmu dalam keadaan aku di atas kuda ini," katanya. Nah, Rasulullah mengatakan, "Justru aku yang akan membunuhmu di perang Uhud." Paham ya? Kita lihat. Kisahnya enggak ada di sini, cuman di kitab yang lain atau bisa lihat sendiri, Mukhtasar Sirah Nabawiyah karya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bagus sekali kitabnya. Nah, ada juga yang lebih tebal, Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah. Nah, kita lihat sini. Yuqalu lahu al-aud. Dikatakan mengenai kuda tersebut dinamai dengan al-aud. Za'amal khabith. Siapa khabith ini? Ubay bin Khalaf beranggapan, menyangka annahu yaqtul Rasulullah SAW, bahwasanya dia bisa membunuh Rasulullah SAW, menyangka, menduga, beranggapan bahwasanya dia itu akan membunuh Rasulullah SAW. Falamma iqtaraba, kemudian tatkala Ubay bin Khalaf dekat, tanawala Rasulullah SAW al-harbah min yadil Harith bin Sammah. Kemudian Rasulullah SAW mengambil tombak kecil yang ada di tangannya Harith bin Sammah, fata'anahu biha. Akhirnya Rasulullah menusukkan kepada barakallahu fikum Ubay bin Khalaf tadi, tapi hanya nyerempet lehernya. Paham ya? Sini ya, sekitar tulang selangka ini rempet gitu. Faja'at fi tarquwatihi. Tarquwah sebutan bawah itu. At-tarquwah admatun musrifatun baina sakhratun nahr wal atiq. Atiq itu pundak ini ya. Nahr itu leher ya, antara sini tulang selangka ini ya. Barakallahu fikum, jadi nerempet. Bisa lari dia. Wa yakirru adullah munhaziman. Kemudian apa? Musuh Allah kembalilah dalam keadaan kalah. Faqala lil musyrikun, kemudian orang musyrikin mengatakan kepada Ubay bin Khalaf, "Wallah ma bika ba's." Demi Allah kamu tuh enggak apa-apa. Santai aja kamu itu. Padahal temannya udah kena ya. Faqala wallahi law kana ma bi ahli dzil majaz. Kata si Ubay bin Khalaf, demi Allah, sumpahnya masih demi Allah ya. Demi Allah kalau seandainya penduduk Dzil Majaz itu pasar orang jahiliyah saat itu. Ya, tempat yang situ apa? Pasar jahiliyah. Kalau seandainya penduduk Dzil Majaz merasakan seperti apa yang kurasakan,
Nabi itu masing-masing merasakan penyakit merasakan rasa sakit yang kurasakan, niscaya apa? Penduduk Dzil Majaz lamatu ajmaun. Niscaya mereka mati semuanya, kata Ubay bin Khalaf. Naam. Innahu qala li, sesungguhnya dia berkata kepadaku, innahu qatili, wasanya Muhammad itu yang membunuhku. Walam yadal bihi dzalik, dan masih seperti itu terus hatta mata bisarifin. Maksudnya dia itu mengatakan Muhammad itu membunuhku itu loh. Orang-orang musyrikun malah mengatakan kamu itu enggak apa-apa katanya. Ngapain takut? Nah, itu loh ya. Sampai-sampai Ubay bin Khalaf mengatakan, demi Allah kalau seandainya penduduk Dzil Majaz merasakan apa yang aku rasakan, niscaya mereka mati semuanya katanya. Naam. Innahu qala li innahu qatili. Sungguhnya dia mengatakan kepadaku, maksudnya Rasulullah mengatakan kepada Ubay bin Khalaf bahwasanya dialah yang akan membunuhku. Walam yazal bihi dzalik hatta mata bisarifin, sampai dia mati di Sarif. Sarif itu makanun ala sitamiyal min Makkah, suatu tempat yang jaraknya 6 mil dari Mekah. Nah, marji'i ila Makkah la'anallah, yaitu ketika dia pulang menuju Mekah, meninggal akhirnya. Nah, barakallahu fikum. Wa ja'aliyun radhiyallahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima'in liyaghsila anhu dam, fa wajadahu ajinan faraddah. Kemudian tiba-tiba Ali bin Abi Thalib datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa air, tujuannya untuk mencuci darah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Ali bin Abi Thalib menjumpai darahnya sudah mulai berubah warna dan bau dan rasa. Lam ya faraddah, kemudian membalikkan lagi. Wa arada sallallahu alaihi wasallam an ya'luwa sakhratan hunak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin meninggi di atas batu, tapi enggak mampu. Maksudnya mau meninggi, mau duduk di atas batu enggak mampu. Falam yastati', Rasulullah enggak mampu. Lima bihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan penyakit yang Rasulullah rasakan. Lima bihi itu misalnya alam itu penyakit. Lima bihil alam, maksudnya merasakan sakit yang Rasulullah rasakan tersebut membuat beliau enggak mampu. Falam yastati' lima bihi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau enggak mampu dikarenakan apa? Penyakit atau dikarenakan rasa sakit yang Rasulullah barakallahu fikum merasakan. Wali annahu dhahara yauma idzin baina dir'ain, karena saat itu Rasulullah SAW ketika perang menggunakan apa? Dua pakaian perang. Nah, merangkapnya. Fajalasa Talhah tahtahu hatta sa'ida, masyaallah. Talhah bin Ubaidillah duduk di bawah Rasulullah SAW, tujuannya untuk apa? Menyangga, hingga bisa naikkan ke batu tersebut. Hatta sa'idaha, hingga Rasulullah bisa naik ke batu tersebut. Maksudnya membantu gitu ya, membantu karena posisinya benar-benar beliau kan jatuh ke lubang. Rasulullah dilempari batu, giginya pun apa kemarin? Patah juga. Nah, muhanatis shalah, kemudian datang waktu salat. Fa shalla bihim jalisan. Rasulullah menjadi imam untuk mereka, duduk beliau. Karena sakit ya. Nah, luka. Summa ma'al musyrikun ila rihanihim. Kemudian orang-orang musyrikun, barakallahu fikum, mulailah mereka menuju ke kendaraan-kendaraan mereka. Sumastaqbalu tariqa Makkah. Kemudian mereka semuanya menghadap jalan menuju Mekah, munsharifina ilaiha, pulang ke Mekah. Wa kana hadza kulluhu yaum as-sabt. Ini semuanya terjadi pada hari Sabtu. Wastushhida yauma idzin minal muslimin nahmul 70, ya kan? Kemudian di hari tersebut dari kalangan kaum muslimin yang meninggal mati syahid 70, kurang lebihnya 70 orang. Minhum di antaranya Hamzah, ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terlalu ringkas ya sebenarnya ya. Wa illa kalau antum melihat sejarah yang barakallahu fikum yang lebih lengkapnya, barakallahu fikum sejarah yang lebih lengkapnya, di sana disebutkan apa? Ada juga namanya Handalah. Handalah bin Abi Amir itu meninggal dalam keadaan junub. Karena saat itu dia lagi pengantin baru ya. Pengantin baru, lagi pas ketika malam tersebut lagi bersenang-senang dengan istrinya gitu ya. Pagi-pagi ternyata dipanggil jihad. Paham ya? Untuk berangkat jihad, langsung berangkat, posisi belum mandi junub. Paham ya? Handalah bin Abi Amir. Paham ya? Barakallahu fikum. Kemudian apa? Sampai Rasulullah mengatakan sesungguhnya yang mandikan adalah para malaikat. Yang mandikan apa? Yang mandikan adalah para malaikat. Bayangkan, dia mendapatkan dua kebahagiaan. Bahagia sudah malam pertama dengan istrinya, bahagia bertemu bidadari surga. Paham ya? Handalah bin Abi Amir. Kalau anaknya Abi Sufyan namanya apa kemarin? Handalah juga, tapi lain orangnya. Kita lihat di sini. Barakallahu fikum, dikit lagi ya. Hamzah ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh juga di situ. Kenapa? Dendam. Ada perempuan namanya Hindun. Saat itu bapaknya Hindun dibunuh Hamzah ketika perang Badar. Hindun dendam. Paham ya? Hindun akhirnya nyuruh namanya Wahsy untuk membunuh. Paham ya? Dengan catatan Wahsy ini nanti diperdekakan kalau bisa membunuh Hamzah. Paham ya? Barakallahu fikum. Hamzah ini saat perang Badar membunuh bapaknya Hindun. Paham ya? Barakallahu fikum. Kemudian ketika
Ketika apa? Ketika perang Uhud balas dendam. Sampai Hindun disebutkan dalam riwayat itu apa? Memakan jantungnya itu. Ngeri ya. Jantungnya Hamzah diambil dimakan Hindun. Dendam. Wahsy orangnya berkulit hitam dari Ethiopia ya. Diperintahkan untuk membunuh Hamzah, kalau bisa bunuh merdeka nanti. Walaupun ujung-ujungnya ditipu kan, enggak dimerdekakan juga. Akhirnya beliau ujung-ujungnya masuk Islam Wahsy ini. Dan meninggal di peperangan yang lainnya, itu perang peperangan yang lainnya, dan bahkan beliau sempat barakallahu fikum salah satu yang merangi Musailimah al-Kadzdzab. Kita lihat sini. Qatalahu Wahsyun maula Bani Naufal. Yang membunuhnya adalah Wahsy, mantan budaknya Bani Naufal. Wa u'tiqa lidzalik, dan Wahsy dimerdekakan dikarenakan apa? Dikarenakan bisa membunuh Hamzah dari itu. Awal mulanya sempat merdeka. Cuman ternyata ketika datang di pembesar-pembesar mereka enggak digubris itu loh. Jadi benar-benar dimerdekakan ya, dimerdekakan tapi seakan-akan tertipu. Karena apa? Kalau orang merdeka kan harus dilayani seperti yang lainnya orang merdeka, tapi enggak, disia-siakan itu loh. Paham ya? Bahkan masih dibilang budak atau yang semisalnya. Allah musta'an. Akhirnya beliau ujung-ujungnya masuk Islam. Waqad aslama ba'da dzalik, kemudian Wahsy ini masuk Islam setelah itu. Wa kana ahada qatalati Musailimah al-Kadzdzab la'anahullah. Dan saat itu termasuk salah satu yang membunuh Musailimah al-Kadzdzab. Ketika apa? Yaumul Yamamah, perang yang sangat sengit, yaitu barakallahu fikum segenap para sahabat banyak terbunuh, para qurra, para penghafal Al-Qur'an juga banyak terbunuh. Barakallahu fikum, yaitu ketika memerangi Musailimah al-Kadzdzab yang ngaku nabi. Wa Abdullah bin Jahsy halifu Bani Umayyah, kemudian Abdullah bin Jahsy yaitu sekutunya Bani Umayyah. Halif itu sekutu ya. Mus'ab bin Umair wa Utsman bin Utsman wa huwa Syammas ibn Utsman al-Makhzumi. Utsman bin Utsman itu digelarin Syammas bin Utsman al-Makhzumi. Kenapa? Sumya bi Syammas li husni wajhi. Dinamakan Syammas karena wajahnya ganteng. Fa haula arba'ah minal muhajirin. Abdullah bin Jahsy, Mus'ab bin Umair, Utsman bin Utsman. Barakallahu fikum, kemudian barakallahu fikum. Siapa satunya tadi? Satunya apa tadi? Wahsy tadi ya? Atau siapa? Hamzah, Hamzah. Wahsy yang membunuh Hamzah tadi ya. Empat-empatnya tersebut termasuk apa? Termasuk orang-orang Muhajirin. Wal baquna min Ansar, sisanya yang meninggal dari kalangan Ansar. Radhiyallahu anhum jami'ihim. Fadafanahum fi dima'ihim. Kemudian apa? Barakallahu fikum, mereka dikebumikan, dikuburkan dalam keadaan berada di darah-darah mereka. Wa qulumihim, dan juga di luka-luka mereka. Qulum itu luka ya, luka-luka mereka. Walam yusalla alaihim yauma idzin, dan saat itu tidak salatkan. Wa farra yauma idzin minal muslimin jama'atun minal a'yan. Ini yang ana sebutkan tadi. Ternyata di hari tersebut dari kalangan kaum muslimin ada yang lari. Ada yang lari, minhum Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa qad nassallahu subhanahu wa ta'ala 'alal 'afwi anhum. Tapi ternyata apa? Ternyata Allah Ta'ala telah menetapkan ampunan buat mereka, dikasih ampunan. Faqala azza wa jalla innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innama tasallahumus syaitan bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Syahidnya apa? Wa laqad afallahu anhum. Utsman bin Affan termasuk di antaranya, dan Allah Ta'ala mengampuninya. Wa qutila yauma idzin minal musyrikin isnani wa ishrun. Kaum musyrikin terbunuh 22. Kesimpulannya, perang Uhud kaum muslimin diuji dengan kekalahan, yang meninggal 70, orang musyrikin 22, pasukan muslimin 700, semula 1000 pulang 300, balik lagi. Kemudian orang musyrikun 3000. Terjadi perang Uhud pada tahun berapa kemarin? 3 Hijriah, bulan Syawal, hari apa? Hari Sabtu. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.